Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan input dari data yang sudah kita jabarkan di video sebelumnya ya, yaitu bagaimana pengurus baru melanjutkan kepengurusan dari BUMDes lama, di mana di situ dicatat juga modal awalnya BUMDes lama, kemudian apa saja yang kita terima, baik saldo uangnya ada berapa, kemudian asetnya apa saja, kemudian punya hutang dan piutang atau tidak. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan juga ya. Modal awal BUMDesnya 150 juta, kemudian menyisakan saldo tunai 12 juta, menyisakan kas di bank 7.500.000, kemudian dibelikan aset-aset ya, meninggalkan aset-aset berupa laptop, printer, mobil, dan mesin jahit. Kemudian ada perlengkapan, kemudian ada stok dagangan, kemudian punya hutang yang belum dibayarkan ya, sisa hutang itu, kemudian juga punya piutang. Oke ya. Nah, kita langsung saja inputkan di dalam aplikasi kita, yaitu pertama kita punya penyertaan modal awal yang diterima oleh BUMDes pengurus sebelumnya ya, itu dimasukkan di kas masuk. Nah, tentunya dari modal awal itu kemudian dibelanjakan kan, dibelanjakan memperoleh aset-asetnya gitu ya, memperoleh aset-asetnya juga dikurangi oleh saldo-saldo yang tersisa, kemudian klik tambah. Nah, misalnya tanggal dalam 1 hari aja lah kita ngisinya ya. Nah, kemudian itu masuknya ke kas BUMDes, misalnya uangnya kita sisihkan dulu di kas BUMDes sebagai apa? Sebagai modal BUMDes ini ya. Ini modal awal penyertaan desa. Modal awal penyertaan desa jumlahnya 150 juta. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dari modal awal ini kita ada sisa saldo kas tunai, kemudian ada saldo kas yang ada di bank. Nah, itu tentunya kita keluarkan dulu dari modal ini, kita pindahkan ya, kita keluarkan dari kas yang penyertaan awalnya itu. Jadi kita keluarkan pakai menu kas keluar atau juga pakai penyesuaian kas juga bisa. Ini kita pakai menu kas keluar saja ya, biar lebih mudah dipahami. Kemudian diambil dari mana? Diambil dari kas BUMDes ini. Nah, kemudian kita simpan, kemudian klik tambah ya. Kemudian diletakkan di mana? Misalnya di kas perdagangan tuh. Nah, misalnya di kas perdagangan, uangnya ada di kas perdagangan. Saldo tunai di kas perdagangan ada 12 juta. Misalnya ini keterangannya sisa saldo tunai ada 12 juta. Ditambahkan, kemudian satu lagi ke kas yang ada di bank ya. Kas ada di bank BRI ini misalnya. Sisa saldo kas di bank 7.500.000. Nah, kemudian kita simpan. Setelah kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya. Kemudian kita cek coba di neraca ya, kita cek dulu. Nah, uang yang tadinya di BUMDes 150 juta, di kas BUMDes 150 juta, sekarang hanya 130 juta 500, karena 12 jutanya sudah menjadi saldo tunai di kas unit perdagangan, kemudian yang 7.500.000 ada di bank ya. Jadi totalnya tetap 150 juta nih. Total modalnya tetap 150 juta. Ini aktifannya 150 juta, modal BUMDesnya 150 juta. Hanya dipisahkan. Nah, ini uangnya masih ada ya. Nah, kemudian kita belanjakan inventaris nih. Asumsikan kita belanjakan inventaris ya kan. Karena kita ditinggali inventaris ya. Inventaris ini diperoleh dari mana? Tentunya beli. Beli menggunakan apa? Tentunya menggunakan modal awalnya, ya kan? Nah, kita tentunya di kelas keluar kembali ke menu kelas keluar, klik tambah, isikan tanggalnya,
Kemudian diambil dari kas yang ada di BUMDes ini, kas BUMDes ya. Nah, kemudian klik tambah. Beli apa itu? Inventaris. Inventaris. Nah, inventaris harga perolehan ya. Dia belinya awalnya dulu harganya berapa gitu ya. Nah, ini belinya laptop. Laptop jumlah harganya 6.500.000 waktu beli di awalnya. 6.500.000, kemudian klik tambahkan. Dan kita nggak perlu keluar lagi terus bikin kas keluar lagi, nggak apa-apa. Langsung aja di sini juga bisa. Kemudian inventaris lagi ya kan, sama ya, inventaris lagi, posisinya dimasukkan ke akun inventaris, harga perolehan, belinya printer ya, asetnya berupa printer, harganya 2.500.000. Kemudian klik tambahkan, kemudian tambah lagi, inventaris lagi, yaitu mobil, beli mobil dulu ya. Harganya 70 juta waktu belinya itu. Tambahkan, kemudian ada lagi beli apa tuh? Mesin jahit ya, inventaris. Mesin jahit harganya 10 juta. Tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini di awal kita belum masukkan penyusutannya ya, kita belum masukkan penyusutannya. Yang kita daftar adalah inventaris dari harga perolehannya ya, harga mereka belinya, pengurus selama beli itu harganya berapa ya, seperti itu. Kemudian kita cek lagi di neracanya. Nah, kas BUMDesnya sekarang tinggal 41.500.000 karena sudah dikeluarkan untuk memperoleh ini ya, memperoleh inventaris. Jadi dibelanjakan, dikeluarkan dari kas BUMDes, kemudian ditukar dengan inventaris ya. Totalnya tetap sama nih, 150 juta ya. Selain meninggalkan inventaris, kemudian juga meninggalkan perlengkapan. Nah, sama, kita keluarkan juga, kas keluar, ditambah, tanggalnya diambil dari mana? Dari kas BUMDes ya. Kemudian klik tambah, ini tuliskan perlengkapan akunnya. Perlengkapan. Kemudian apa saja perlengkapannya aja? Meja kantor. Meja kantor harganya 1.500.000. Ditambahkan, kemudian lagi perlengkapan. Apa? Stempel 2 buah, masing-masing harganya 100.000. Nah, kita punya 2, nilainya jadi 200.000. Kok 2 juta? 200.000. Ditambahkan, ada lagi kertas. Nah, ini kertas, kita masih menyisakan kertas, itu kan aset juga. Nah, itu di perlengkapan ya. Perlengkapan, ditinggali kertas, masih ada sisa kertas 5 rem ya, 5 pak gitu ya, 5 bungkus gitu. 5 rem, harganya per remnya 30.000. Berarti totalnya adalah 150.000. Nah. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah memiliki perlengkapan. Coba kita cek di neraca ya. Nah, ini berkurang lagi, yang tadinya 40 berapa itu berkurang lagi karena sekarang sudah berubah menjadi perlengkapan. Kita memiliki perlengkapan. Nah, total aset ini masih 150 juta. Nah, kemudian selain perlengkapan kita punya stok dagangan, ditinggali juga stok dagangan. Berarti kita keluarkan dulu lagi ya. Yang tambah tanggal 12 itu misalnya. Dikeluarkan dari kas BUMDes. Tambah untuk beli apa itu? Persediaan barang dia. Nah, ini tulis sisa stok barang dagangan 23 juta. Ini boleh dirinci ya. Ini kita bikin globalnya aja. Nah, 23 juta, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita cek.
di neraca. Nah, kita punya kas unit perdagangan atau saldo tunainya, saldo uang tunainya ada 12 juta. Kita letakkan di kas perdagangan. Nih ya, sama dengan ini. Kemudian di kas di bank. Kemudian kas di bank nih, sama dengan ini. Kemudian menyisakan lagi persediaan barang 23 juta. Nih, sama dengan ini. Kemudian ada inventaris, harga perolehan. Waktu itu dia belinya totalnya 89 juta nih, sama dengan ini ya. Dengan ini. Kemudian menyisakan perlengkapan. Ini menyisakan perlengkapan nilainya 1.850.000 nih ya perlengkapannya. Ini. Nah, kita sudah terima semua di kelompok ini, di kelompok asetnya ini kita sudah terima semua. Nah, kita cek. Nah, kok masih ada uang 16.650.000 nih di kasnya. Nah, padahal kita tidak menerima itu. Berarti uang ini enggak ada. Berarti ini mungkin juga sebagai kerugian ya, jelas sebagai kerugian karena dulunya modalnya 150 juta, total aset yang kita terima 133.350 terdiri dari semua ini ya. Nah, semua ini yang kita terima berupa tunai, berupa uang tunai, uang yang ada di bank, inventaris dan stok barang dagangan ini kita terima semua. Totalnya hanya 133.350. Tentunya yang sisanya 16.650 itu harus ada sebenarnya uangnya. Karena tidak ada, berarti ini kan rugi atau mengurangi modalnya. Kita tidak terima modal senilai total 150 juta. Lah bagaimana? Kita keluarkan dari kas BUMDes ini, memotong modalnya. Yang modal 150 juta ini. Nah, kan? Itu ya. Caranya gini, kas keluar. Ya kan? Kita keluarkan dari modalnya. Gitu ya. Karena kita nggak punya uang itu. Nah, kita keluarkan dari kas BUMDes, kas BUMDesnya, klik tambah, ini masuknya ke modal. Nah, memotong modal nantinya. Nah, gini ya. Ini kerugian atau penyesuaian sisa modal gitu ya. Kerugian atau penyesuaian sisa modal. Totalnya berapa tuh? 16.650. Dan klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, sekarang kalau kita cek di neraca, nah, uang sisanya habis, ya kan? Kita kan nggak terima itu. Nah, kita hanya terima ini, kas yang ada di perdagangan, kas tunainya 12 juta, kemudian kas ada di bank 7.500.000. Kemudian persediaan barangnya 23 juta. Kemudian inventarisnya totalnya ini 89 juta. Kemudian perlengkapan 1.850.000 nih sisanya. Ini yang sudah kita terima semua nih. Ini yang sudah kita terima ya. Nih. Kita terimanya total 133.350. Modalnya sekarang jadi 133.350. Modalnya berubah, yang tadinya 150 juta turun gitu ya. Jadi tinggal 133.350. Ini yang kita terima berupa aset yang ada ya, aset yang ada. Nah, kemudian juga ternyata mereka meninggalkan hutang nih. Nah, gimana nih cara memasukkan hutang? Hutang yang pertama tentunya masuknya ke kas dulu. Kita terima, kita pinjam ke bank, kan otomatis dapat duit. Ya kan, kita punya hutang 50 juta, kita dapat duit 50 juta. Kita hutang ke toko 36 juta misalnya, dapat uang, dapat aset atau dapat uang juga 6 juta gitu ya. Maka langkahnya pertama dimasukkan dulu ke kas hutang itu. Seandainya ada duitnya ya, ini kita asumsikan pertama ada duitnya dulu. Ya, ini sebagai kas masuk. Kas masuk kan modal ya. Klik tambah. Tanggalnya masuk kemana? Masuk ke kas BUMDes dulu. Nah, kan uang itu kan dulunya masuk ke kas BUMDes, ya, uang hutang itu. Tambah di sini hutang. Nah, hutang bank nih. Sisa saldo hutang bank. 23 juta, klik tambahkan. Kita simpan dulu ya, satu dulu kita simpan. Kita cek dulu di neraca.
Di kas BUMDes sekarang ada 23 juta. Itu uang apa? Uang diperoleh dari mana? Dari hutang. Nah, ini dari hutang bank nih. Dari hutang bank, otomatis hutang ini harusnya menambahin modal. Nah, total modalnya, total pasifannya, kalau modalnya tetap nih ya, tapi pasifannya itu dianggap kelompok modal jadi 156 harusnya ya. 23 juta. Hutang bank, masuknya tentunya duitnya masuknya ke kas dulu kan. Ya, kita punya hutang. Nih aku pinjem ke kawan atau misalnya ke bank. Kita pinjem ke bank 30 juta. Tentunya kita kan akan mendapatkan uang 30 juta di kas kita. Ya kan? Sebagai apa itu? Sebagai hutang ini ya. Kemudian ada hutang lagi nih, hutang toko atau hutang supplier. Kita masukkan lagi. Kas masuk. Tambah, kalau di supplier tuh entah dapat barang senilai itu atau dapat uang kita nggak ngerti ya. Asumsikan aja total hutangnya gitu ya. Masuk lagi nih ke kas BUMDes, tambah. Nah, sebagai apa lagi? Sebagai hutang tentunya. Hutang dagang. Hutang toko supplier sisanya gitu. Misalnya 6 juta. Tuh ya, 6 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita cek. Bener aja. Nah, di kas BUMDes harusnya ada uang 29 juta nih, duit utang tadi ya kan, total utang tadi 29 juta. Nah itu sebagai apa? Sebagai hutang di perdagangan tadi 6 juta, kemudian hutang bank 23 juta. Ya. Akan tetapi ternyata uangnya nggak ada, kita hanya menanggung hutangnya, uangnya nggak ada, udah berubah jadi barang atau jadi apa kita nggak tahu. Ternyata uang hutang ini, uang mana ya? Nah, uang hutang ini ternyata nggak ada. Jadi kita keluarkan lagi dari kasnya, ya kan? Kita keluarkan lagi. Caranya ya tadi, karena uangnya nggak ada nih, kita nggak ada, kita hanya terima hutangnya aja, tapi uangnya nggak ada, ya. Uangnya atau bentuk realnya itu nggak ada, kita hanya mengakui hutangnya saja. Nah, uangnya nggak ada nih, berarti kita keluarkan. Nah, duit itu kan kita keluarkan. Dari mana? Dari kas yang BUMDes tadi ya. Dikeluarkan dari kas BUMDes karena duitnya nggak ada. Terus gini kemana? Ini mengurangi modal. Nah, mengurangi modal sebagai kerugian lagi. Mengurangi modal yang kita terima. Ini adalah sisa saldo, penyesuaian saldo hutang. Penyesuaian sisa saldo hutang atau saldo sisa hutang atau gimana ya. Ya, pokoknya tulis gitu ya. Totalnya tadi adalah 29 juta. Nah, ini ya totalnya 29 juta. Kemudian klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, keterangannya apa? Kita lihat di neraca dulu. Uangnya nggak ada, uangnya sudah nggak ada nih. Nah, uangnya sudah nggak ada, tapi kita punya utang. Nah, punya utang, totalnya 29 juta, maka modal BUMDes berkurang lagi. Tinggal 104 juta, yang tadinya 133 juta, sekarang tinggal 104 juta, karena di dalam kelompok modal ini, di dalam aset yang kita peroleh ini, termasuk ada hutang di situ. Sekarang modal awalnya yang tadinya 150 juta, tinggal 104 juta, karena ada hutang 29 juta. Jadi total pasifa kita atau ini sekarang modal dan hutang ada 133 juta 350 balance dengan apa yang kita miliki sekarang gitu ya. Nah, jadi kita makin rugi lagi nih dari 150 juta. Yang sebelumnya 150 juta sekarang tinggal 104 juta ya kan. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi keseluruhan aset yang diterima ini, keseluruhan aset yang kita terima ini ternyata di dalamnya juga ada hutang gitu ya. Nah, ini di dalamnya juga ada hutang yang harus kita tanggung. Nah, uangnya kemana? Ya kita nggak tahu. Uangnya memotong modal awalnya ini. Modal awalnya yang 150 juta sekarang tinggal 104 juta 350. Seperti itu ya. Selain menyisakan hutang di kelompok modalnya itu, ternyata pengurus lama juga menyisakan piutang atau meninggalkan piutang. Nah, piutang ini adalah menjadi modal kita. Gitu ya. Piutang itu menjadi modal kita. Kalau seandainya nanti
dibayar, ini akan masuk ke kas kita. Jadi piutang itu masuknya langsung ke modal. Kita nggak tahu berupa apa dulu dia beli apa ya. Jadi alurnya bagaimana? Alurnya kita pakai penyesuaian kas. Langsung ya. Debit kreditnya ke situ. Nah, ditambah tanggalnya. Nah, ditambah tanggalnya. Nah, debitnya kemana? Ke piutang ya. Piutang. Masuk sebagai piutang itu. Ini piutang. Ini adalah piutang warung. Nah, jumlahnya 1.500.000. 1.500.000, kemudian klik tambah. Ini sebagai apa itu? Sebagai modal ya. Modal BUMDes gitu ya. Kreditnya dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari modalnya. Modalnya keluar dipinjam orang gitu ya. Istilahnya modalnya keluar, modal BUMDesnya ini keluar menjadi piutang dipinjam orang gitu ya. Nah, debitnya masuk ke piutang, keluarnya dari modal BUMDes gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ke piutang lagi. Kemudian ini adalah piutang warga. 200.000. Kemudian ini sebagai apa? Modal BUMDes. Dikeluarkan dari apa? Dikeluarkan dari modal BUMDes gitu ya. Kemudian kita simpan. Ya. Jadi kita mengeluarkan modal BUMDes dipinjam orang jadi piutang gitu. Nah, ini menambah modal kita sebenarnya. Menambah modal akan masuk ke kas jika nanti dibayar gitu ya. Nah, kita punya piutang nih 1.700.000 ya. Kita punya piutang 1.700.000 itu akan menambah apa? Menambah modal di sini. Yang tadinya berapa? Itu 104 ya. Sekarang jadi 106. Nah, kalau mau kita cek di kelompok modal itu gini. Nah, kita cek di buku besar apa saja yang terjadi di kelompok modal itu. Nah, kita cek modal. Modal BUMDes ditulis aja. Modal BUMDes dari kapan sampai kapan? Apa saja yang terjadi di situ? Nah, ini dari tahun awal misalnya 2019 sampai sekarang itu bisa. Nah, ini kita cek di 1 bulan ini aja ya. Nah, kita di sini ada modal penyertaan awal nih 150 juta. Kemudian menderita kerugian nih mempengaruhi 16 juta. Kemudian penyesuaian saldo sisa hutang nih 29 juta karena uangnya nggak ada. Nah, kemudian ada punya piutang warung 150 juta kan masuk juga sebagai modal. Ada piutang warga 200.000. Nah, totalnya kita memiliki modal harusnya 151 juta. Hutang-hutang ini, piutang itu kan menjadi penambahan modal. Tapi kita juga punya kerugian totalnya 45 juta nih. Ya. Gitu ya. Jadi kita sekarang punya tambahan di piutang, tambahan modal, tapi masih dipinjam orang. Tapi ini juga harus kita catat sebagai penambahan modal. Jadi di piutang ada 1.700.000 sebagai apa? Masuknya ke sini, masuknya ke kelompok modal. Yang tadinya kita sisa modalnya hanya 100 berapa? 104, sekarang kita jadi 106 ketambahan 1.700.000 tadi. Ya. Jadi total aset kita, total aktiva kita sekarang 135 juta 50.000 ya, sama dengan total pasifa kita. Yaitu modalnya ditambah hutang gitu ya. Modal ditambah hutang kita ini menjadi aset ini gitu ya, menjadi keseluruhan aset ini. Oke. Ini belum termasuk penyusutannya ya, belum termasuk penyusutannya. Nah, kemudian kalau kita mengakui penyusutannya, disusutkan sekarang ya, kita masukkan penyusutannya. Kita masukkan penyusutannya di penyesuaian kas, pakai menu penyesuaian kas. Klik tambah tanggalnya. Nah, masuk sebagai beban. Ya, penyusutan itu adalah menjadi beban. Beban penyusutan. Ini total penyusutan aset. Totalnya 13.500.000 misalnya nyusutnya. Selama beberapa tahun dipakai gitu ya. Nah, mengurangi apa dia? Menjadi apa? Menjadi penyusutan inventaris gitu ya. Nah, ini kemudian kita simpan. Kita cek di neracanya. Nah, sekarang ada penyusutan inventaris nilainya 13.500.000. Nah, jadi aset inventaris kita nilainya tinggal ini
yang tadinya 89 ditambah 1 juta ini tinggal 77 juta nih. Nah, penyusutan inventaris ini menjadi beban. Nah, menjadi beban. Beban yang harus ditanggung. Harus ditanggung oleh pengurus sebelumnya sebenarnya. Ini kita catatannya di sekarang. Di pengurus sekarang. Ya, jadi nanti apa yang dilakukan oleh pengurus sekarang agar ini tidak mempengaruhi. Nah, itu ada istilahnya nanti laba rugi ditahan. Nah, kita masukkan ke laba rugi ditahan. Oke ya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas tentang laba rugi ditahan ini, kemudian bagaimana membayar hutang sisa yang lama gitu ya. Kemudian bagaimana piutang yang lama. Oke ya. Demikian cara input dari data yang kita peroleh dari pengurus lama ke dalam aplikasi Aku BUMDes, dan bagaimana nanti kita akan mempelajari tentang laba rugi ditahan, kemudian bagaimana kita membayarkan hutangnya yang lama ini, pengaruhnya seperti apa, kemudian juga membayar piutang ini. Nah, kalau sebagai gambaran piutang ini kalau dibayar tentunya uangnya akan masuk ke kas ya. Kita akan terima duit, nilainya sekian, pengaruhnya di modal nggak ada. Modalnya sudah dicatat, jadi kita hanya memindahkan dari piutang ke uang tunai. Kemudian juga kalau hutang tentunya akan mengurangi uang tunai kita, nanti hutangnya berkurang. Nah, juga bagaimana ini laba rugi ditahan gitu ya. Oke, demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam BUMDes sukses.